Bayangkan. Di antara lautan ayat-ayat ilahi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, ada satu nama yang menggema paling banyak, yaitu Nabi Musa, alaihi salam. Namanya berulang lebih dari 130 kali, seolah Allah ingin memastikan bahwa manusia tidak lupa pada pelajarannya. Mengapa bukan Nabi Ibrahim yang disebut paling banyak? Mengapa bukan Nabi Isa, atau bahkan Nabi Muhammad yang paling mulia? Jawabannya tersembunyi dalam pola sejarah yang terus berulang. Karena kisah Musa bukan hanya masa lalu, tetapi cermin bagi masa depan. Cermin bagi kita, umat akhir zaman yang hidup di ambang fitnah Dajjal. Di mana Fir'aun baru muncul dalam bentuk sistem, ideologi, dan teknologi yang menyaingi Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 45. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata. Ayat ini bukan hanya perintah risalah, tapi pengumuman perlawanan. Musa bukan sekadar nabi, tapi prototipe manusia beriman yang melawan sistem penindasan. Sistem yang dibangun di atas kesombongan, propaganda, dan penipuan terhadap rakyatnya. Fir'aun berkata kepada rakyat Mesir sebagaimana termaktub dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kata akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Bukan sekadar kesombongan individu, tapi deklarasi ideologis, lahirnya sistem yang menolak ketuhanan. Dan itulah inti kisah Musa, yakni perjuangan iman melawan sistem anti-Tuhan. Sekarang, lihatlah dunia hari ini. Tuhan sudah tidak dibunuh dengan pedang, tapi dihapus dari sistem hidup manusia. Ekonomi tanpa moral, pendidikan tanpa wahyu, politik tanpa nilai ilahi, dan sains tanpa arah ruhani. Itulah sebabnya, Allah mengulang kisah Musa berkali-kali, agar setiap generasi mengenali pola yang sama dengan bentuk berbeda. Dulu Fir'aun menguasai manusia lewat tongkat kekuasaan. Hari ini sistem Dajjal menguasai manusia lewat data, media, dan algoritma. Dalam Al-Quran, Fir'aun bukan sekadar nama orang. Ia adalah simbol sistem global. Sebuah peradaban yang mengklaim, kami bisa mengatur hidup manusia lebih baik dari Tuhan. Dalam surat Az-Zuhruf ayat 51 Allah menyampaikan sebuah ayat, dan berkata Fir'aun, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Bukankah itu yang terjadi hari ini? Kekuasaan global mengatur bumi melalui sistem keuangan, teknologi, dan media yang tak kasat mata. Manusia tak lagi tunduk kepada wahyu, tapi kepada sistem yang dirancang menyerupai Tuhan. Sistem yang menentukan apa yang boleh dikatakan, apa yang boleh dipercaya, bahkan apa yang boleh diingat. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat. Fitnah Dajjal bukan sekadar kemunculan satu makhluk bermata satu, tapi lahirnya dunia yang hanya melihat dengan satu mata, yaitu mata materi. Sementara mata hati ditutup dari cahaya wahyu. Maka, ketika Allah berulang kali menyebut kisah Musa, itu bukan pengulangan cerita, tapi peringatan tentang struktur fitnah yang sama. Dajjal adalah Fir'aun global, dan umat ini akan menghadapi sistem yang lebih canggih dari Mesir kuno. Musa lahir di jantung sistem Fir'aun. Ia dibesarkan di istana kemewahan, dalam ruang propaganda, dan sistem penindasan. Namun hatinya menolak tunduk. Ketika ia membela orang yang tertindas hingga tanpa sengaja membunuh, ia terpaksa lari meninggalkan istana menuju padang pasir pengasingan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 21. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut sambil mengintai. Ia berdoa, ya Rob, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Perjalanan ini bukan hanya pelarian fisik, tapi transformasi spiritual. Musa meninggalkan dunia materi menuju dunia tauhid. Dan di lembah suci tua, ia menemukan panggilan sejatinya, sebagaimana termaktub dalam surat Toha ayat 12. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Robmu, maka lepaskanlah terompahmu. Ayat di atas seakan mengatakan, lepaskanlah dunia, lepaskanlah gengsi, lepaskanlah ilusi. Kau tidak bisa mendengar suara Tuhan selagi kaki masih melekat pada tanah ambisi. Ketika Musa kembali ke Mesir, ia tidak datang dengan bala tentara. Hanya dengan tongkat dan kalimat tauhid. Namun Fir'aun, dengan seluruh sistem medianya, menuduh Musa sebagai penyihir sebagaimana termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 109-110. Penyihir besar yang ingin mengubah agamamu dan menyingkirkan adat nenek moyangmu. Perhatikan narasi yang sama digunakan di setiap zaman. Siapapun yang mengajak kepada kebenaran,
akan selalu diberi label ekstrim, pengacau, atau pengancam stabilitas. Begitulah cara sistem Dajjal bekerja hari ini. Mengontrol opini publik, memutarbalikkan fakta. Hingga kebenaran tampak seperti keburukan, dan kebatilan tampak seperti kebaikan. Musa berdiri tegar, walau Fir'aun punya segala kekuatan duniawi. Karena Allah telah berjanji kepadanya sebagaimana termaktub dalam surat Toha ayat 46. Jangan takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku mendengar dan melihat. Momen terbesar dalam kisah Musa adalah saat laut terbelah. Ketika Bani Israel terjebak antara laut dan pasukan Fir'aun. Mereka berteriak, sesungguhnya kita akan tertangkap. Namun Musa berkata dengan tenang sebagaimana tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Robku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu Allah berfirman dalam ayat ke-63-nya. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Perintah yang tampak mustahil secara logika. Tapi iman bukan menunggu logika bekerja. Iman adalah melangkah dulu, baru laut terbuka. Hari ini, umat Islam berada di posisi yang sama. Dunia modern seperti laut yang menelan iman. Fitnah harta, teknologi, gaya hidup, ideologi. Banyak yang menyerah pada sistem, karena tidak melihat jalan keluar. Tapi Allah hanya menunggu satu hal, yaitu keberanian untuk memukul laut dengan tongkat tauhid. Ketika itu dilakukan, maka keajaiban akan datang. Bukan dari peradaban, tapi dari langit. Setelah diselamatkan, Bani Israel tetap ingkar. Mereka meminta dibuatkan Tuhan baru, menolak perintah jihad, dan mengeluh tentang makanan surga. Sebagaimana terkisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Hai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Bukankah kita pun begitu? Diselamatkan dari sistem kufur, tapi tergoda kembali oleh gemerlapnya. Bersyahadat, tapi menyembah brand, uang, dan popularitas. Inilah sebab utama mengapa kisah Musa diulang. Bukan karena Musa, tapi karena Bani Israel yang tak pernah berubah, dan kita kini menempuh jalan yang sama. Rasulullah bersabda, Dajjal akan datang dengan surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Lihatlah dunia hari ini. Kebebasan tanpa iman dianggap surga. Sementara ketaatan dianggap pengekangan. Dajjal bukan hanya satu makhluk. Ia adalah sistem global yang memutarbalikkan kebenaran dan kebatilan. Dan kisah Musa adalah manual cara bertahan menghadapi fitnah itu. Fir'aun menciptakan sistem pengawasan, kontrol, dan propaganda total. Sebuah matriks Mesir kuno. Hari ini, sistem Dajjal menciptakan pengawasan digital, algoritma kendali pikiran, dan fitnah visual. Yang menenggelamkan manusia dalam ilusi dunia maya. Disinilah relevansi Musa semakin kuat. Ia adalah nabi pertama yang menantang penguasa yang mengaku Tuhan. Dan teladan terakhir bagi umat sebelum Dajjal muncul dengan kekuasaan globalnya. Allah mengulang kisah Musa bukan karena cerita itu penting bagi sejarah. Tetapi karena jiwa Musa penting bagi masa depan. Manusia mudah lupa, dan Allah tahu itu. Maka setiap kali hati mulai lalai, Allah menyebut kembali, wa iz qala Musa. Dan ketika Musa berkata, seolah Allah ingin menegur. Lihatlah dirimu, hai manusia akhir zaman. Apakah engkau seperti Musa yang berani, atau seperti Fir'aun yang sombong? Kisah Musa bukan kisah tentang dia, tapi tentang kita semua. Kita sedang hidup di zaman ketika laut sedang menutup. Ketika sistem Fir'aun modern mengatur segalanya. Ketika kebenaran disensor dan batil diagungkan. Ketika manusia lebih takut kehilangan akun daripada kehilangan iman. Namun di tengah semua itu, kisah Musa adalah cahaya di kegelapan sejarah. Pesan bahwa kemenangan bukan milik yang kuat, tapi milik yang teguh. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 65. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Mereka diselamatkan bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tapi karena keteguhan iman. Dan begitulah akhir dari fitnah Dajjal kelak, bukan mereka yang punya teknologi yang selamat, tapi mereka yang punya tauhid yang murni. Allah menyebut nama Musa lebih dari 100 kali. Karena kisahnya adalah peta perjalanan iman dari zaman ke zaman.
Musa mewakili jiwa yang mencari Tuhan di tengah istana materialisme. Fir'aun mewakili sistem dunia yang menuhankan akal dan kekuasaan. Laut Merah mewakili keputusasaan manusia modern. Dan tongkat Musa mewakili wahyu, yang merupakan satu-satunya senjata melawan sistem Dajjal. Selama dunia masih dikuasai oleh kesombongan dan tipu daya, nama Musa akan terus relevan, karena kisahnya bukan masa lalu, tapi naskah tentang masa depan.